dengan ibadah, punya talenta, syukuri dengan berkarya. Bersyukurlah atas nikmatnya, juga rahmatnya yang tak terhingga. Bersyukurlah atas cintanya, serta kasih sayang Allah yang tak terbatas. Jangan lupa diri, segalanya Tuhan yang beri. Rendahkan hati, tanda kita mensyukuri. Janganlah ria atas semua yang kita punya, setiap anugerah dari Sang Maha Pencipta. Bersyukurlah atas nikmatnya, juga rahmatnya yang tak terhingga. Bersyukurlah atas cintanya, serta kasih sayang Allah yang tak terbatas. Bersyukurlah padanya. Bersyukurlah atas nikmatnya, juga rahmatnya yang tak terhingga. Bersyukurlah atas cintanya, serta kasih sayang Allah yang tak terbatas. Bersyukurlah atas nikmatnya, juga rahmatnya yang tak terhingga. Bersyukurlah atas cintanya, serta kasih sayang Allah yang tak terbatas. Bersyukurlah padanya. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di program Berasa Bukan Ramadan Biasa mengaji di RRI ya bersama Kakak Ustadz Irwan. Dan hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita di tema tausiah, hakikat dan makna tarawih ya, yang akan kita bahas hari ini di edisi siar Jumat 8 Mei 2020. Dan program ini bisa kamu dengarkan di frekuensi 90,8 dan 105 FM, dan juga bisa kamu saksikan ya secara live di akun channel YouTube RRI Palu dan juga di akun Facebook Info Kota Palu. Kita say hey Kakak Ustadznya. Assalamualaikum Kakak Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, senyum yang kayaknya bahagia gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, di hari ke-15 Ramadan. Benar. Ustaz. Nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Masya Allah, masih tetap semangat ya? Harus dan tetap semangat sampai kapanpun. Iya, karena banyak yang bilang memang Kakak Ustadz ini berkarisma. Aduh. Selalu memberikan aura-aura bahagia gitu kalau kita lagi dengerin dan menyaksikan. Masya ya. Allah. Alhamdulillah ya kalau gitu. Alhamdulillah. Hari ini tausiahnya adalah tentang hakikat dan makna tarawih ya. Benar. Dan ini memang penasaran juga nih, banyak yang pengen dengar gimana apa sih hakikat dan maknanya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin banyak beberapa orang yang sama sekali tidak melaksanakan tarawih Kakak Ustadz. Iya. Ya. Atau mungkin ada yang bingung tata caranya seperti itu ya. Iya. Nah, insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Iya, apalagi yang masih sendiri gitu ya. Kasihan. Membutuhkan imam ya. Miris. Gitu ya. Iya, baik silakan Kakak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di nisfu Ramadan kali ini, pertengahan bulan Ramadan 1441 Hijriah, sengaja kami ambil tema yaitu bagaimana hakikat dan makna sholat tarawih. Perlu kita ketahui juga bahwa terutama di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin telah dibahas di awal tadi bahwa kita yang tadinya terbiasa sholat tarawih berjamaah di masjid menjadi makmum, maka bagi laki-laki yang sudah berumah tangga, maka dituntut untuk menjadi imam kali ini di rumahnya. Nah, apakah sebenarnya yang selama ini kita lakukan dari hari pertama Ramadan sampai dengan ke-14 Ramadan kemarin sudah benar kita laksanakan sholat tarawih? Atau jangan-jangan justru kita keliru? Makanya kami sengaja membahas tema ini supaya bermanfaat untuk para pendengar semua, yang insya Allah sama-sama kita ambil kebaikan daripada ini semua. Tarawih atau istilah tarawih berasal dari kata roha atau yaruh yang artinya istirahat. Sekali lagi, tarawih atau istilah tarawih berasal dari kata roha atau yaruh yang artinya istirahat. Atau orang mengartikannya sebagai santai. Sehingga sholat tarawih di sini adalah sholat yang dikerjakan dengan santai. Santai tentu dalam arti tidak ngebut. Baik bacaannya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya panjang, dan seterusnya. Itulah makna dan hakikat tarawih yang sebenarnya, yaitu dikerjakan dengan santai. Sebagai suatu contoh, ketika Anda biasa menempuh perjalanan dari kota Palu ke kota Parigi, kurang lebih ditempuh dengan jarak 2 jam. Karena Anda jalannya santai, kendaraannya santai, maka Anda menempuh jarak itu lebih dari 2 jam, yaitu 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah. Nah, kalau sebaliknya, waktu yang biasa Anda gunakan untuk perjalanan dari kota Palu ke kota Parigi adalah 2 jam, tetapi Anda tempuh kali ini hanya 1 jam setengah, itulah namanya ngebut. Nah, inilah perumpamaan tarawih. Kalau kita analogikan atau kita kiaskan dengan perjalanan yang biasa kita lakukan.
Nah, jadi kalau sholat tarawih yang tadinya kita biasa mengerjakan katakan 30 menit, tapi kali ini 11 menit, wah luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu kan luar biasa ya. Tidak sempurna. Padahal salah satu rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sekali lagi, tidak sah sholatnya orang jika tidak membaca surah Al-Fatihah maupun tidak sempurna bacaan surah Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Banyak kita temui seperti itu. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini perlu jadi perhatian bahwa bukan seperti itu sholat tarawih yang sebenarnya. Tetapi sholat yang kita kerjakan dengan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita nikmati setiap bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung membuka dengan membaca, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelah kita menyebut nama Allah, kita bersyukur. Segala puji hanya bagi Allah. Benar kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi-lagi kita memuji Allah dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta dan hanya kepada Allah kami menyembah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan seperti orang yang telah engkau ridhoi sebelumnya, bukan jalan orang yang engkau sesatkan, engkau murkai. Masya Allah. Maka kalau kita maknai surah Al-Fatihah itu, maka kita akan menikmati setiap bacaan atau rakaat salat kita. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim kayak kumur-kumur ya, jadi kita tidak paham juga itu maknanya apa atau sampai atau tidak. Nah, inilah kalau kita mengerti perbedaannya. Namun memang yang terjadi saat ini di masyarakat kita bahwa sesungguhnya biasa ini permintaan permintaan jamaah. Jamaah kalau sudah lihat imamnya, aduh ini imamnya lambat ini, sudah besok kita absen. Jangan sholat di situ lagi, cari masjid lain. Cari masjid lain. Tapi kalau imamnya kalau bisa ngebut, itu kalau orang bilang kayak Valentino Rossi, luar biasa ya, itu yang disuka. Nah, sebenarnya kalau di zaman Nabi, justru sahabat yang menginginkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tidak tambah lagi bacaannya supaya kalau bisa sampai mendekati sahur sekalian kita tarawihnya. Itu jamaah sahabat yang meminta. Kalau kita tidak, jamaah meminta kalau bisa cepat. Gitu ya, biar cepat selesai. Nah, inilah perumpamaan perumpamaan sholat tarawih yang sudah kita pahami, artinya santai. Pada umumnya seperti itu. Lalu bagaimana sholat tarawih di zaman Nabi? Nah, tarawih di zaman Nabi dilakukan berjamaah bersama tentunya para sahabat, dan Nabi SAW bertindak selaku imam, dan dilakukan hanya 3 kali dalam semalam, yaitu dilakukan berseling di malam ke-23, 25 dan 27. Nah, ini berdasarkan penuturan sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kami sholat tarawih bulan Ramadan bersama Rasulullah pada malam ke-23 hingga malam pertama. Kemudian kami sholat pada malam ke-25 hingga pertengahan malam. Kemudian beliau mengimani kami pada malam ke-27 hingga akhir malam, sampai khawatir tidak bisa mengejar waktu sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, begitulah perumpamaan sholat tarawih. Saking sebenarnya Nabi hanya melakukan 3 malam saja, yaitu bersalam 23, malam 25 dan 27. Namun waktu itu ketika Nabi melihat ke belakang bahwa jamaah semakin banyak, Nabi khawatirkan kemudian bahwa jangan sampai nanti jamaah mensalahartikan atau sahabat mensalahartikan bahwa kedudukan sholat tarawih seperti sholat fardu, sehingga Nabi kemudian sholat tarawih di rumah. Seperti itu. Sabda Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yang shorifa fa innahu ya'dilu qiyamal lailah, yang artinya barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Hadis riwayat Nasai. Begitu kedudukan dan pahala
orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih sampai diberi ganjaran sama seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Bayangkan pahalanya yang luar biasa. Di ayat lain dikatakan di hadis, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, banyak sekali ganjaran yang akan diberikan kepada kita. Nah, ternyata kalau kita lihat juga Nabi bahwa ibadahnya Nabi dan sahabat luar biasa. Itu Nabi diriwayatkan sampai bengkak-bengkak kakinya, telapak kakinya. Nabi sholat, bayangkan kalau 20 rakaat, Nabi sholat di rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Itu bayangkan, jadi kurang lebih 10 jam kalau sampai 20 rakaat. Nah, artinya apa? Semakin kita menyadari bahwa ternyata betapa kita tidak punya apa-apa dibandingkan dengan amalan Nabi. Masih sedikit kita. Makanya jangan sampai mengeluh. Momentum Ramadan kali ini semampu kita mampu mengerjakan. Memang kita pasti tidak akan mampu bisa seperti Nabi karena mungkin terlepas dari kadar keimanan dan kesanggupan serta kondisi fisik, tapi setidaknya yang mampu kita kerjakan maka kerjakan dengan maksimal. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. InsyaAllah bisa kita ambil pelajaran dan kebaikan di dalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah singkat dari Kakak Ustadz ya, sesuai dengan tema kita di hari ini adalah hakikat dan makna dari tarawih. Mudah-mudahan jadi pencerahan untuk kita ya. Jadi 15 malam terakhir bisa melaksanakan tarawih dengan khusyuk, dengan pelan-pelan aja ya, memaknai setiap bacaannya. Baik, kita ke sesi tadarus Kakak Ustadz. Baik. Jadi Kakak Ustadz akan melanjutkan bacaan surah Fatir ayat 8 sampai dengan 14. Iya. Silakan Kakak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب فالعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من
تنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, itu dia bacaan dari Kakak Ustadz Irwan ya. Surah Fatir ayat 8 sampai dengan 14 dan peserta pertama akan melanjutkan bacaan dari Kakak Ustadz ya. Masih surah yang sama ya Kakak Ustadz? Ya, surah Fatir. Iya. Ayat 15 sampai dengan 26. Oke. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afandi. Iya. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di mana nih sekarang? Ada di kampung ini. Kampungnya di Baru mana? selesai menyelesaikan masa karantina. Masya Allah, selesai karantina. Oh, selesai masa karantina, Masya Allah. Kampungnya di mana kalau boleh Asal tahu? bukan Argentina ya. Kampungnya di mana? Di Kota Raya. Kota Raya, Parigi Motong. Parigi Motong. Kemarin juga Parigi Motong ya, Kak Ustadz. Masya Allah. Selesai karantina berarti ya? Iya. Oke, semoga sehat sekeluarga. Baik, sudah siap? Halo? Halo. Ya, sudah siap Al-Qur'annya? Insya Allah. Ya. Iya. Silakan Kak Ustadz. Ya, assalamualaikum Afandi. Waalaikumsalam Kak Irwan. Iya, gimana Argentinanya? Iya. Karantina Kak Ustadz. Karantina sekarang Argentina. Masya Allah, sehat-sehat ya bersama keluarga di sana di rumah menjalankan ibadah puasa, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah siap dengan makronya? Sudah siap. Ya, Kak Quran surah Fatir ayat 15 sampai 26. Koreksinya nanti. Insya Allah. Pribadi, Ustaz. Iya. Apa tiada di sini? Masya Allah. Fal yatafadal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولا كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Afandi, setelah ini akan ada koreksi dari kakak Ustadz ya. Jadi bisa didengarkan terus radionya atau mendengarkan melalui apa nih? RRI Playgo ya? Halo. Tapi sholat Jumat ini Kak. Oh iya, oke baik kalau gitu. Nanti ada koreksi dari kakak Ustadz, tapi bisa ditonton kembali ya di channel YouTube RRI Palon. Jadi bisa kamu dengarkan. Terima kasih Afandi. Sama-sama. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya. Baik, kakak Ustadz, kita langsung ke koreksi Baik, ya. iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Sangat baik, sangat indah oleh sahabat Afandi. Jauh di Kota Raya, Parigi Motong. Lagi-lagi peserta kita Parigi Motong, ya? dari Parigi Motong. Alhamdulillah bacaan seperti saya katakan tadi bagus. Tapi tetap ada perlu yang dikoreksi yang ingin saya sampaikan, terutama tadi yang saya catat di sini adalah di ayat di awal-awal dia baca tadi wa in tuda'u, harusnya wa in tada'u.
kesilapan mata hanya melihat tandanya. Harusnya di situ tanda kasrah, wa in tada'u. Bukan wa in tuda'u. Kemudian di ayat yang saya sempat catat sini ada waladzulumatu. Perhatikan di mimnya. Tadi baca begini, waladzulumatu sama illa nazil. Hati-hati huruf mim yang mat yang ada tanda baris panjang sama lam illa nazil. Hati-hati jangan terlalu panjang atau jangan kelebihan mat hingga mengurangi kesempurnaan bacaan. Waladzulumatu illa nazil, bukan waladzulumatu illa nazil, kelebihan. Dan terakhir tadi ada rusuluhum bil bayyinati. Mim mati bertemu ba haruslah dibaca berdengung. Ya, tadi bukan rusuluhum bil bayyinati tetapi rusuluhum bil bayyinati. Nah, itu karena hukum bacaan. Di situ ada hukum tajwid mim mati bertemu ba, ya. Demikian mungkin koreksinya. Langsung dengan nilai yaitu 83. 83, Masya Allah. Terima kasih Afandi. Nanti insya Allah hadiahnya meluncur ke Parigi Mautong ya. Oke, terima kasih. Dan itu tadi ya udah ada koreksi. Buat kamu yang pengen daftar juga silakan. Kita break dulu ya Kakak Ustadz ya. Nanti setelah itu kita kembali dengan beberapa informasi yang akan hadir untuk kamu. Jadi pastikan tetap bersama kami ya di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan. Dan tetap stay di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Ketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cinta dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Assalamualaikum.
Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Nama saya Kenia Alicia Putri. Saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu An-Nurbut. Saya mau bertanya, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adakah hadis yang menjelaskan tentang itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tanda ibadah puasa seorang itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ada banyak tanda, baik itu dari sikap, baik itu dari ciri-ciri seseorang itu apakah selama ini ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berbagai banyak tanda yang bisa kita lihat adalah seseorang itu benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang tadinya maksiat, sekarang dia menjauhi maksiat. Yang tadinya suka pakai narkoba, maka sekarang dia membenci narkoba. Yang tadi pergaulannya salah, sekarang menjadi pergaulan yang soleh. Yang tadinya perangainya buruk, berubah menjadi baik. Jadi tentu ada perubahan drastis, baik dari sikap, pergaulan, perbuatan. Tentu semua itu adalah hasil dari ibadah puasanya selama ini, dan semua itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inna qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi istiqomah, sedikit tapi berkesinambungan, sedikit tapi continue. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terjadi pada manusia kini, semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Pada zaman hari ini, manusia semakin hari semakin tak terkendali. Lupakah kita akan Dia yang mengasihi? Manusia, kemana kau pergi? Dia
terima kasih kamu masih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan. Dan program kita sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan program ini bisa kamu dengarkan sekali lagi di 90,8 FM dan juga di 105. Bisa juga kamu saksikan melalui YouTube RRI Palu ya, dan juga di Facebook Info Kota Palu. Dan untuk kamu yang ingin mendaftarkan diri kamu di sesi tadarus, silakan ya. Jadi kamu akan melanjutkan bacaan dari Kakak Ustadz. Setelah itu ada koreksi dan kita berikan apresiasi gitu ya. Jadi bukan bacaan yang paling bagus terus dapat hadiah. No, kita berikan apresiasi adalah kamu mau belajar mengaji bersama, itu yang terpenting. Jadi daftarkan diri kamu, ketik nama kamu ya, alamat kamu, terus juga aktivitas kamu sehari-hari. Nanti kita akan hubungi terus kirim ke 08114560315105. Dan begitupun juga untuk kamu yang ingin bertanya ya, apapun yang ingin kamu tanyakan seputar Ramadan atau tentang tema tausiah setiap harinya yang berbeda, di nomor yang sama juga bisa diketik pertanyaannya maupun bisa voice note ya. Jangan lupa kata kuncinya atau kata di awal adalah Assalamualaikum Kakak Ustadz, boleh bertanya leh. Nah seperti itu. Setelah itu pertanyaan kamu nanti akan dijawab insya Allah sama Kakak Ustadz ya, biar kita lebih paham lagi bagaimana sih menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi seperti ini. Baik, saya bakal ngasih informasi tentang beberapa pemenang tadarus yang sudah ikut berpartisipasi ya selama bulan Ramadan ini dari tanggal 27 sampai hari ini ya, di 8 Mei. Jadi mohon disimak dengan baik nama-namanya ya. Ada Kenia ya di Beten Taman Ria, terus ada Tamin di Jalan Kartini, Alfana dari SDN Birobuli. Terus juga ada Elita Pratiwi Asri di Jalan Baliase. Terus Nur Fitra juga, ada Rabiatul Adawiyah yang ada di Tadak Parigi Selatan ya. Dan Muhammad Yusuf juga di Pewunu. Terima kasih sudah ikut bergabung ya, dan ini juga menjadi pemenang di program Tadarus. Dan hari ini ya, yaitu hari Jumat ada Avandi ya dari Kota Raya. Oh ya, Kamis kemarin itu ada Iin Zulfaizah dari Parigi Motong. Jadi beberapa nama tadi selamat, hadiahnya ditungguin ya, nanti akan mendarat di alamat kamu masing-masing. Terima kasih sekali lagi yang bertanya juga ya, beberapa yang bertanya juga akan kami kirimin hadiah pastinya insya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang sudah ikut ya berpartisipasi di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar ya, program ini sekali lagi kalau misalnya kamu ketinggalan hari ini bisa kamu saksikan kembali tentunya di channel YouTube RRI Palu. Jangan lupa like ya, comment, share dan juga subscribe. Inna na'udzu bika min hadzal waba wa na'udzu bika min kulli maradin وسقم وبلاء. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda.
Allah fi baladina Indonesia. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz boleh bertanya, Le? Nama saya Zain Rashidin, mahasiswa Universitas Tadulako. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya orang yang sedang berpuasa menjaga imunitas saat pandemi corona? Dan bagaimana tradisi bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih yang dilakukan di rumah? Apakah berpengaruh dengan amal pahala yang kita dapatkan ketika melaksanakannya di masjid seperti bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak makan dan minum selama 13 jam saat puasa Ramadan tentunya membutuhkan fisik dan mental. Apalagi saat ini, di saat kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, tentunya menjaga imun atau ketahanan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama ialah penuhi nutrisi saat berbuka dan sahur, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, telur, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsumsi air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan bisa juga melakukan aktivitas fisik secara rutin, misalnya olahraga ringan di pagi atau sore hari. Kemudian juga kita dianjurkan konsumsi kurma ketika berbuka puasa. Dan yang paling penting juga adalah tetap melaksanakan sejumlah amalan-amalan ibadah seperti sholat 5 waktu, ditambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya seperti tadarus Al-Quran, bersedekah, dan sholat tarawih. Nah, bagaimana pula dengan pahala pelaksanaan ibadah tadarus atau ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya yang biasa kita lakukan di masjid secara berjamaah? Saat ini di tengah pandemi kita dianjurkan untuk stay at home, beribadah di rumah. Maka dalam hal ini kita merujuk pada hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih karena iman dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبي
على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih, dan kita udah di menit ke-53 ya, dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi program ini bisa kamu dengarkan kembali di hari Senin ya. Jadi setiap Senin sampai dengan Jumat di pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui radio ya. Kamu juga yang di luar kota bisa mendengarkan program ini melalui RRI Play Go, atau juga bisa menyaksikan secara langsung ya live kita di akun YouTube RRI Palu. Jangan lupa di-subscribe dengan tinggalkan komentar kamu, juga like ya, share juga. Dukung program ini ya biar bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan tentunya kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin ya. Terima kasih untuk kebersamaan kamu sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan, sahabat IKP juga terima kasih ya dimanapun kamu berada. Terima kasih, dan saya Nadila mohon pamit ya dari program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati
Ramadan